Cerita setelah season 3, Ayano tuh akan masuk ke tahun ajaran baru. Tsukishiro tuh ngasih tahu kalau dia itu bakalan mengirim anak Wetrum untuk mendaftar menjadi murid kelas 1. Jadi cerita season keempatnya itu si Ayano harus mencari impostor di antara para adik kelas yang baru. Ya, kelanjutan season ketiganya itu akan menceritakan Ayano Koji yang udah naik menjadi kelas 2, yaitu masuk ke Art Second Year atau Ninense Hen. Dimana di cerita ini si Ayano Koji itu mendapatkan adik kelas. Adik kelasnya itu tipenya beragam, mulai dari yang preman, tipe yang cool-cool gitu, dan ada yang tobruk. Secara garis besar sih dari visual ini udah menjelaskan kalau ke-6 karakter baru adik kelas ini bakalan paling banyak terlibat dengan Ayano di Art Second Year. Gua akan jelasin satu-satu karakternya dan ya kira-kira siapa di antara mereka yang merupakan impostor dari Wetrum. Pertama ada Housen Kazuomi. Secara look dia itu tipe kayak Sudo gitu, preman ya, tapi ya beda. Housen ini jauh lebih gede dari Sudo secara fisik. Housen itu adalah murid dari kelas 1D. Dia merupakan pemimpin kelas. Housen mengendalikan kelas dengan sistem diktator, memberikan ancaman kekerasan agar teman sekelasnya itu patuh. Ya sistemnya itu mirip-mirip kayak kepemimpinannya Riwen ya, yang memberikan kekerasan gitu. Housen ini punya kepribadian pemberani. Awal masuk sekolah aja dia udah berani mengintimidasi para kakak kelas. Dia itu orangnya keras. Kalau soal baku hantam, Housen merasa tak terkalahkan karena ia disupport dengan bodinya yang gede ya, yang dapat mengintimidasi musuhnya. Terus dia itu kejam, bahkan lebih kejam dari Riwen kurasa ya. Dan Housen itu tipe orang yang mementingkan dirinya sendiri. Muka boleh kayak preman bos, tapi otak tetap pencar dia. Nah, Nagumo pada Art Second Year dia itu memperkenalkan sistem yang baru yang menampilkan kemampuan individu per muridnya. Namanya itu adalah sistem OEE atau Overall Ability. Dalam kemampuan akademik, Housen dapat penilaian B+ tuh, dan fisik juga di B+ juga. Berikutnya ada Nanase Tsubasa. Kalian pasti salfok dan gak percaya kan kalau Nanase ini adalah murid dari tahun pertama. Masih kelas 1 tapi udah besar aja tuh tekadnya ya untuk mengincar kelas A. Nanase itu sering kemana-mana dengan Housen. Ya dia itu sekelas sama Housen ya, berada di kelas 1D. Walaupun wajahnya tuh kayak kelihatan judes gitu, tapi sifatnya itu bertolak belakang. Nanase ini anaknya ramah, sopan ke kakak kelas, dan besar. Besar lagi kan. Maksudnya bola matanya itu besar, bulat, dan indah gitu. Nanase digambarkan kalau di angkatannya Ayano Koji yang mirip dengan Ichinose gitu, yang ramah ke semua orang. Nanase di awal terlihat memunculkan aura tidak suka ataupun permusuhan kepada Ayano Koji. Dari ke-6 murid baru ini, Nanase itu memiliki OEE terbaik kedua. Dengan overall ada di B dengan nilai 72. Ketiga ada Yagami Takuya. Dia itu punya wajah polos dan mungkin bisa juga disebut sebagai baby face gitu ya. Mempunyai sifat lembut, ramah, baik, dapat diandalkan, dan vibes-nya itu kayak Hirata gitulah. Di saat ada orang yang berantem gitu, dia itu bakalan jadi orang yang menengahinya. Yagami punya kemampuan mengingat yang baik, dan dari ke-6 murid yang baru ini, Yagami pemilik OEE tertinggi ya. Akademiknya itu ada di A, gak heran dia itu ada di kelas B. Keempat ada Amasawa Eijika. Ini nih coy, salah satu Kouhei favoritku. Amasawa itu punya kepribadian berisik, suka usil, dan mungkin mengarah ke kejam ya. Dia itu berasal dari kelas 1A. Walaupun terlihat dari OEE Amasawa ini orangnya cukup multi talent, punya akademik A, tapi dia itu nggak tertarik dengan persaingan kelas. Walaupun di luar dia itu punya sifat ceria, suka bercanda, tapi kalau pas serius dia itu udah kayak beda orang gitu. Kelima ada Tsubaki Sakurako. Dia itu punya wajah datar dan lebih ke tipe cewek judes gitu kali ya. Kepribadiannya diam dan payah dalam berinteraksi. Dia merupakan murid dari kelas 1C. Tsubaki cukup dikenal di antara murid kelas 1 dengan wawasan maupun intuisinya sebagai keunggulannya. Dari ke-6 murid ini Tsubaki jadi pemilik OEE terendah ya. Ini orang tipe yang mungkin sama kayak Ayano Koji ya, yang menyembunyikan kemampuan aslinya. Makanya kemampuan dan OEE yang dinilai oleh sekolah itu nggak sinkron.
Terakhir ada Utomiya Riku, dia itu punya wajah garang dengan kepribadian yang cukup pemberani. Bayangin aja di saat semua angkatan tahun pertama itu takut sama Hoshin, si Utomiya ini berani maju untuk menantangnya. Antara nggak punya rasa takut atau emang dia itu kuat ya. Utomiya digambarkan sebagai orang yang tenang dan dapat diandalkan oleh teman sekelasnya. Dia itu satu kelas dengan Tsubaki, yaitu dari kelas 1C. Di OEE kemampuan fisik dia itu dinilai A coy. Jadi ya udah jelas kalau ini orang itu kuat ya dalam kemampuan fisik atau mungkin dalam baku hantam maupun kemampuan atletisnya. So setelah gue menjabarkan beberapa data ke 6 karakter baru tadi, apakah kalian udah bisa menebak siapa impostornya? Ini spoiler ya, mengingatkan aja, soalnya ini spoiler berat. Dan di antara ke 6 murid baru tersebut, anak White Room itu adalah Amasawa dan Yagami. Yap, ada 2 murid dari White Room coy yang dikirim, dan mereka itu berbaur dengan baik di antara murid-murid yang ada. Keduanya ini beda tipikalnya sama Ayano ya, mereka itu terlihat ekspresif banget. Di awal dulu gue itu mengira kalau anak White Room-nya itu kalau nggak Nanase ya Tsubaki, soalnya mereka berdua punya wajah yang lumayan datar. Ternyata murid yang punya wajah datar itu belum tentu anak dari White Room ya, karena generasi baru setelah Ayano Koji itu diberikan kurikulum untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka. Jadi Ayano itu berasal dari White Room generasi keempat, dan generasi Ayano itu disebut sebagai generasi iblis karena pendidikan yang diberikan itu lebih keras dibandingkan dengan generasi lain. Generasi keempat ini lebih fokus ke kurikulum individu, seperti diajari akademik sama fisik aja. Dan efek samping dari kerasnya kurikulum yang diberikan membuat lulusannya itu kehilangan emosi. Ayano menjadi satu-satunya murid yang lulus di generasi keempat ini. Nggak punya emosi dan buruk dalam berkomunikasi, itu menjadi kelemahan dari Ayano. Jadi di generasi kelima, para staf maupun instruktur itu memberikan kurikulum yang dapat meningkatkan keterampilan berbaur maupun komunikasi satu sama lainnya. Amasawa dan Yagami itu berasal dari generasi kelima. Terlihat mereka itu juga sangat ekspresif ya, beda banget sama si Ayano yang sepenuhnya kehilangan emosinya. Amasawa dan Yagami itu bisa dibilang penyamaran mereka itu luar biasa. Mereka itu benar-benar bisa berbaur dengan baik di lingkungan sekolah. Ayano di awal tuh bahkan gak dapat mendeteksi kalau mereka itu adalah identitas anak dari White Room. Amasawa membuat karakter atau peran sebagai murid yang bebas. Dia tuh nggak ingin terlibat dengan kelas, bahkan dia itu nggak punya teman di dalam kelasnya. Kalau Yagami itu ngambil peran sebagai murid populer. Di kelas B dia itu cukup diandalkan lah. Namanya juga tersebar di antara murid lain sebagai pemilik OEE yang tinggi dalam akademik. Cuman tetap ya, Amasawa dan Yagami itu menyamarkan kemampuan asli mereka di dalam OEE. Jadi di dalam OEE itu kemampuan mereka yang tercantum itu palsu. Kalau masalah siapa di antara mereka berdua yang unggul, Yagami lah yang unggul. Sejak saat masih ada di White Room dulu, Amasawa belum pernah sekalipun mengalahkan Yagami. Cuman seperti yang dibilang oleh Ayano ya, walaupun Amasawa dan Yagami punya kepintaran di atas rata-rata, tetap aja tidak ada anak di dalam White Room yang dapat melampauinya. Di White Room itu ada level kurikulum 1-10. Ayano berhasil menyelesaikan kurikulum beta, kurikulum yang nggak dapat diselesaikan oleh manusia tuh. Kurikulum beta itu ada di atas dari level 10 ya. Sedangkan Amasawa dan Yagami itu cuma bisa menyelesaikan kurikulum level 5, dan itu sudah mencapai batasnya. Maka dari itu si Ayano dianggap sebagai mahakarya dari White Room ya, soalnya nggak ada anak lain yang bisa menyamai prestasinya Ayano. Amasawa ini adalah pengagum Ayano. Anak-anak di White Room itu selalu tahu cerita tentang Ayano, dan Amasawa itu kagum dengan Ayano ya. Sebaliknya, Yagami itu iri. Dia itu pengen melampaui Ayano dan diakui oleh para instruktur di White Room. Ya, Yagami termasuk ke pembenci Ayano. Tujuan dia itu mau mengalahkan Ayano ya, mau melampaui Ayano tersebut di dalam White Room. Keduanya itu diberikan tugas untuk memaksa keluar Ayano dari sekolah. Tapi Amasawa itu malah melakukan sebaliknya. Beberapa kali dia itu membantu Ayano. Dan Yagami dia itu main belakang ya untuk mengeluarkan Ayano. Yagami udah banyak memanipulasi orang-orang di sekitarnya Ayano. Dan salah satunya adalah Kushida. Kushida di balik layar itu dimanfaatkan oleh Yagami untuk memaksa keluar Ayano. Ya, gue menantikan Amasawa versi animenya nanti sih ya. Semoga secepatnya ada info untuk adaptasi dari art second year ataupun season keempatnya. Pasti bakalan epic dan pecah sih. So mungkin itu aja dulu video pembahasan kali ini. Kalau ada tambahan mungkin bisa kalian komen aja di bawah. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye bye.
北海道のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです